Baik teman-teman, sama-sama kita simak ceramah dari teroris lokal. Siapa lagi kalau bukan Pak Rizik Syihab. Kesempatan ini diberikan oleh almarhum Gus Dur ya, bukan saya. Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Nah, itu lah untung lah, lo bengok sampai niling. Dan pasti Anda tidak akan menemukan atau mendapatkan wawasan Islam kecuali hanya isu-isu yang berkembang saja. Isu-isu politik tentunya, yang notabene sudah menjadi perhatian lebih pemerintah negara Indonesia. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya punya ceramah. Yuk sama-sama kita rame-rame membawakan Mars Aksi Bela Palestina. Setuju tidak? Setuju tidak? Dulu waktu saya masih ada di Mekah, saudara, waktu saya hijrah ke Mekah 3,5 tahun, saudara. Kenapa Beb hijrah? Tanya aja Jokowi. Panjang udah jawabnya, betul. Dulu saya duber-uber, sekarang dia yang duber-uber. Rasain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu dia gerakin buzzer, dimaki-maki saya. Sekarang dia dimaki-maki sama pendukungnya sendiri. Iya. Alhamdulillah. Lu alhamdulillahnya dari hati dong. Bersyukur gak? Dulu hina-hina kiai, buzzer dikirim, dibayar, kiai dihina. Sekarang lu dihina, jadi orang paling korup di dunia. Rasain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat di penjara sama Prabowo. Amin. Saya udah kirim pesan sama Pak Prabowo. Pak Prabowo udah jangan pakai dilindung-lindungin lah. Udah jeblosin aja ke penjara, biar dia busuk di penjara. Amin. Amin. Kalau Bapak Presiden Prabowo jebloskan Jokowi ke penjara, setuju gak? Setuju gak? Bukan dia aja, Fufu Fafa juga jeblosin. Amin. Lu amin takut lu. Amin. Nah, tunggu tanggal mainnya. Saya yakin Bapak Presiden Prabowo akan berani. Dia jenderal kok, betul? Betul? Cuman tunggu tanggal mainnya, tunggu. Lu gak sabar sih. Udah tunggu aja, insya Allah Bapak Presiden Prabowo bisa mimpin Indonesia dengan baik. Amin. Amin ya Rabbal. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Sebelum saya akhiri, barusan saya ditanya sama Kiai Oyok. Beliau bisikin saya, nanya, Habib, cara ngebasminya bagaimana? Liar, ay. Mau tahu cara basminya? Betul. Tangkep biangnya dulu. Biangnya dulu tangkep, saudara. Biangnya dulu yang paling korup, yang paling banyak korupsinya, tangkep, jeblosin ke penjara. Nanti yang dibawanya ikut semua kita tangkap. Setuju tidak? Setuju tidak? Dulu zaman Pak Harto, saudara, korupsi ada. Banyak. Tapi korupsinya di kolong meja. Nah, korupsinya di mana? Kolong meja. Masuk zaman reformasi, saudara, korupsinya naik di atas meja. Paham? Paham? Di zaman Jokowi, meja-mejanya dikorupsi. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, ini bukan saya yang ngomong, bukan. Ini lembaga jurnalis internasional, saudara, mengumumkan beberapa hari yang lalu bahwa tokoh paling korup di dunia nomor 2 adalah mantan Presiden Indonesia Jokowi. Kacau tidak? Bukan saya yang ngomong, bukan. Jurnalis internasional, saudara. Malu tidak? Saya tanya, malu tidak? Makanya sekarang kalau Anda ke Jakarta, di Bogor, di Depok, di Bekasi, saudara, di sekeliling Jakarta, jalan-jalan, di tembok-tembok, di dinding-dinding, di puun, di mana saja ditulis oleh rakyat, adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja, jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan buru-buru masuk penjara. Amin. Amin.
Pokoknya kalau dia masuk penjara saya kirimin tiker dah. Iya, kalau saya masuk penjara udah biasa. Lu rasain dari penjara. Bu, jamaah, masuk penjara enak. Makan 3 kali gratis. Sarapan, makan siang, makan malam gratis. Kok Habib tahu? Kan gue ngalamin. Ayo, jadi yang lagi susah melarat makan susah, lu masuk penjara aja. 3 kali makan gratis. Tapi jangan penjara nggak enak. Mudah-mudahan Jokowi cepat masuk penjara, amin. Jadi kalau Ki Oyok tanya bagaimana Beb cara ngebasminya, tangkap biangnya dulu. Kalau biangnya ditangkap sendirian nanti dia nyanyi indah tuh nanti ditunjukkan bukan saya nih, yang ini terlibat nih, yang ini terlibat, yang ini terlibat. Dia nyanyi, dia nggak bakal mau sendirian di penjara, betul? Nah, maka itu saya tanya sekali lagi nih, semua siap lawan koruptor? Siap bela Indonesia? Siap jaga NKRI? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, itu yang saya mau sampaikan, saudara. Terakhir, sebagai penutup, saya minta Anda lihat pada malam hari ini, saudara. Saya dengan Kiai Oyok bukan baru 1 tahun 2 tahun. Kami bersahabat, kami seperti keluarga sudah puluhan tahun, saudara. Bukan dengan Kiai Oyok saja, di berbagai daerah, kiai, ajongan, ulama, pimpinan majelis taklim, pimpinan pondok pesantren, hubungannya dengan para habaib sangat bagus, saudara. Alhamdulillah. Nah, saya mau tanya, hubungan habaib dengan kiai, dengan ulama, dengan ajangan bagus, saudara. Senang tidak? Dukung tidak? Nah, maka itu, saudara, kalau ada oknum siapa saja, saya nggak peduli, mau habib, mau kiai, mau siapapun, saudara, yang mengadu domba kiai sama ulama, ulama sama habaib, habaib sama habaib, saudara, jangan dikasih panggung, usir dari wilayah kita. Kita menginginkan kebersamaan, nggak mau dipecah belah oleh siapapun, betul? Siap bersatu, siap ikut ulama, siap ikut ajengan, siap ikut kiai, siap bersama habaib. Takbir. Makanya saya dengan Kiai Oyok dari dulu nggak bisa diadu domba, saudara. Karena kami saling cinta, kami saling hormat. Saya datang ke rumah beliau, beliau datang ke rumah saya, saudara. Kita saling bantu, kita saling menolong, kita saling mendukung. Nggak ada itu, saudara. Habaib Kiai adu-adu, habaib Kiai disuruh berantem. Kacau tidak? Hati-hati, itu gerakan politik, saudara. Hati-hati. Ada politik adu domba yang menginginkan habaib dan ulama pecah belah. Kalau habaib dan ulama sudah dipecah belah, maka umat di bawah juga akan ikut pecah belah. Betul? Nah, sekarang kita lihat, saudara, ada kiai ini mau ceramah nggak boleh, habib itu mau ceramah nggak boleh, mau dibubarkan, persis zaman PKI, saudara. Maka itu sekarang saya mau tanya, saudara, apa mau biarkan PKI pecah belah umat? Apa mau biarkan PKI pecah belah umat? Yang menghina habaib, yang menghina kiai, yang menghina ulama, yang mengadu domba kiai dengan habaib, dengan ulama, dengan umat, mereka adalah PKI gaya baru, neo PKI, yang gak boleh kita biarkan mereka merusak kita, betul? Siap jaga ulama, siap ikut ulama, siap lawan PKI, takbir. Saya mau tanya, kalau PKI masuk Kiai Gebang, ngadu domba habaib dengan kiai, usir jangan? Jawab yang kompak, usir jangan? Kita jaga kekompakan kita, saudara. Oh, saya di mana-mana, saudara. Di Madura, di Aceh, di Kalimantan. Hubungan kita rajut pelan-pelan. Puluhan tahun kita jaga. Kita peluk kiai, kita peluk ulama, kita cium tangan ulama-ulama sepuh kita, saudara. Kita jaga. Tahu-tahu sekarang ada operasi intelijen. Kita mau diadu domba semua, saudara. Habaib dicaci maki, ulama dihina-hina, kurang ajar. Yang begini nggak boleh dibiarkan, saudara. Saya akan lawan. Saya nggak peduli di belakang mereka ada siapa. Apakah di belakang mereka ada oknum pejabat? Apa di belakang mereka ada oligarki? Apa di belakang mereka ada yang punya kekuasaan? Demi Allah, saya akan ajak para habaib, ulama, kiai, ajangan dan umat Islam lawan mereka sampai tetes darah terakhir, saudara. Takbir. Baik, ada sekitar 4 poin yang saya catat. Ya, saya catat nih, karena saya nggak pakai buku, saya catat ya. Seperti saya bilang di awal, ya, tentang korupsi. Siapa lagi? Objeknya adalah Pak Jokowi. Dimanapun dan kapanpun
ceramah, pasti Pak Jokowi selalu menjadi objek. Entah kenapa, mungkin ada keterkaitannya dengan dibubarkannya FPI di masa Pak Jokowi. Mungkin saja seperti itu, saudara. Yang kedua, OCCRP. Ya, itu sudah kita ketahui bahwa hari ini itu hanya hoax, ya kan? Dan saya baru menanggapi video ini karena video ini adalah video yang memang ketika itu santer ya dari lembaga OCCRP mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah tokoh terkorup di dunia. Ternyata belakangan ditelusuri, kemudian itu hoax, ya. Maka dari OCCRP pun klarifikasi itu. Yang di sini yang ingin saya tanggapi adalah disinilah kemudian kita melihat bahwa Rizik Syihab itu keulamaannya sangat diragukan. Kenapa? Karena dari sisi kehati-hatiannya kurang. Karena memang isu itu berkaitan dengan Jokowi, begitu mencuat langsung digoreng. Ya seharusnya tunggulah beberapa hari agar kemudian pemerintah itu bertindak dan clear duduk perkaranya seperti apa. Di sinilah nggak ada tasawur, nggak ada tabayun, nggak sabaran. Begitu ada isu langsung up, begitu ada isu langsung up, nggak menunggu dulu. Bagi saya ini sangat-sangat diperhitungkan. Saya sangat memperhitungkan sikap atau bagaimana cara seorang tokoh agama menentukan sikap, apalagi isu ini adalah isu skala internasional. Ya, itu sangat harus kita perhitungkan. Karena disitulah kemudian kita bisa melihat keilmuan, kebijaksanaan seorang tokoh agama. Yang ketiga, dia melontarkan isu PKI. Padahal hari ini kita sudah mengetahui dari mana kemudian berasal dan lahir gumpung-gumpung PKI yang ada di Indonesia. Yang pertama di Kalimantan ada Sofyan Al-Barakbah, yang mana dia telah mengakui juga dalam satu videonya bahwa Barakbah adalah salah satu marga daripada Han Ba'alwi. Ya. Kemudian DN Aidit Muso, itu pun dari Ba'alwi, dari kalangan Habaib. Ada juga sejarah juga yang mencatat bahwa memang dulu Tarim Hadramut adalah Yaman Selatan yang basis komunis di Timur Tengah satu-satunya. Ini kita bisa akses, teman-teman. Ini kita bisa akses. Kita bisa tahu. Artinya apa? Dia seringkali lempar batu sembunyi tangan. Maling teriak maling. Padahal almarhum Gus Dur sudah sangat legowo, berbesar hati, minta maaf. Demi apa? Ya bahasanya buka lembaran baru. Mari bahu-membahu kita membangun negeri ini. Yang lalu biarkanlah berlalu. Jangan sampai diangkat-angkat lagi isu-isu PKI. Tapi hari ini mereka gencar mengangkat isu itu kembali. Ya inilah yang disebut juga sebagai flying victim. Ini perlu kita tahu, teman-teman. Kita harus cari tahu siapa PKI itu sebenarnya. Kayak gitu. Dan yang keempat, isu adu domba. Padahal selama ini kita ketahui bahwa yang seringkali membuat kegaduhan itu kelompok mereka. Yang selalu melontarkan dalam ceramahnya itu ujaran kebencian, provokatif, itu mereka. Dia mengakui telah dipenjara. Konotasi orang telah penjara adalah orang yang telah berbuat nista, melanggar undang-undang, melanggar hukum, melanggar konstitusi. Jangan disamakan kemudian dengan penjara-penjara ulama-ulama terdahulu. Beda konteks. Kalau dia meyakini itu adalah bagian daripada perjuangan untuk membela kaum muslimin Indonesia, pertanyaannya, umat muslim Indonesia yang mana yang dibela? Kepentingan siapa yang dibela? Bukankah demo 212 seharusnya sudah jangan menjadi pelajaran untuk kita? Di mana dia kemudian mengkooptasi umat untuk kemudian membuat demo besar-besaran 212 untuk menjarakan Pak Ahok, menjegal Pak Ahok untuk maju di pemilihan gubernur Jakarta ketika itu. 212 berjilid-jilid. Umat Islam ketika itu banyak yang terprovokasi. Akhirnya hari ini kita saksikan Pak Ahok dan Pak Anies bercumbu mesra. Seharusnya ini juga menjadi renungan untuk kita. Kita bisa beristifadah dari sini. Ternyata dia bukan membela kepentingan umat Islam, bukan membela kepentingan agama Islam, akan tetapi hanya membela kepentingannya, kepentingan kelompoknya sendiri. Dan semuanya tidak murni. Ternyata ada kepentingan politik di sana. Teman-teman, mari sama-sama kita waras, kita sadar bahwa bangsa kita butuh generasi muda yang akan memikul beban tanggung jawab kita di masa yang akan datang. Salam waras, kawal terus ulama kita, jaga persatuan, NKRI, harga mati.